Karena banyak orang yang bilang, kan saya udah nikah, ya udahlah nafsi-nafsi aja, masing-masing aja gitu. Nggak bisa. Seorang anak masih harus terus. Buat aku selalu memujamu, mencintaimu seperti kau mencintaiku. Buat aku selalu mengingatmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romeo and Juliet, gimana puasanya? Aduh, bentar lagi udah buka puasa ya Beb ya. Iya. Tapi biar afdol kita cari ilmu lagi nih. Iya dong. Karena kemarin kita udah ngobrol sama Ustadz Hilman mengenai tentang bolehkah membelanjakan atau menggunakan penghasilan suami di jalan sedekah tanpa izinnya. Nah sekarang ada yang lebih spesifik nih. Kamu mau nanya apa sama gini. Ustadz Hilman? Ada kita punya penghasilan suami misalnya. Iya. Ini agak bingung juga nih. Jadi kayak misalnya orang tua masih butuh ya, Iya. gitu ya. Misalnya saya masih punya seorang ibu atau ada yang masih memiliki orang tua, atau keluarga yang membutuhkan gitu, kandung ya, saudara gitu. Begitupun juga mungkin istriku atau ada beberapa yang lain. Nah ini kalau dihubungkan misalnya dengan sedekah ini, gitu ya. Atau ini dulu deh, memberikan penghasilan kepada keluarga, Iya. gitu ya, tanpa izin istri misalnya, diam-diam. Iya. Jadi Beb ngasih mama tapi nggak bilang sama aku. Beb ngasih Atau sebaliknya, aku ngasih abangku atau Mbak Ica misalnya, atau Cupi misalnya, tapi siapapun nggak lah bilang keluarga. siapa. Tapi keluarga inti nih. Iya. Tapi aku nggak bilang, aku nggak usah bilang dia. Tapi kan intinya tadi maslahat ya, Iya. artinya kemaslahatan gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang jahat. Iya. Iya, iya. Dan kita udah pikirin bahwa ini tidak mengganggu sebenarnya. Oke. Tidak mengganggu Pengeluaran, ya istri udah aman, Iya, anak-anak sekolah aman, makan aman, semuanya pokoknya kebutuhan kita udah terpenuhi ya. itu yang satu ya. Nah, yang kedua mengenai keluarga dan sedekah. Nah ini mungkin bisa sekalian nanti dijelaskan gitu loh mengenai tadi yang suami Siapa yang jadi atau prioritas? istri memberikan Ya. caranya seperti itu. Yang kedua adalah mana yang lebih prioritas gitu. Ya. Yang kedua adalah kepada keluarga atau orang lain yang memang ya bersedekah gitu. Iya, iya, iya. Iya, ini bagus banget pertanyaannya ya. Jadi prinsip yang harus dihadirkan adalah seorang istri yang baik itu adalah seorang istri yang senantiasa mendukung setiap kebaikan yang suaminya lakukan. Seorang istri mendukung ketaatan suaminya kepada Allah. Seorang istri mendukung suaminya untuk berbuat baik dalam hidupnya, termasuk berbakti kepada orang tuanya. Ya, ingat loh bahwa walaupun sudah menikah, bukan berarti kita mengakhiri kebaikan kita kepada orang tua. Tidak demikian. Karena banyak orang yang bilang, kan saya udah nikah, ya udahlah nafsi-nafsi aja, masing-masing aja gitu. Nggak bisa. Seorang anak masih harus terus berbuat baik kepada orang tuanya, walaupun dia sudah menikah. Oke, ini poinnya. Prioritasnya siapa? Oke, nah setelah ini kemudian nanti kita lihat. Nah, ketika seorang suami ingin memberikan sesuatu kepada ibunya atau kepada orang tuanya, kata para ulama ada 2 syarat. Jadi kalau dia sudah menikah, Mas Baby udah nikah nih, sudah punya istri, sudah punya keluarga, ketika ingin memberi kepada orang tuanya, itu ada 2 syarat. 1, memang kondisi orang tuanya sangat-sangat membutuhkan. Dan harus kita bantu. Artinya kalau nggak dibantu oleh kita anaknya, maka akan terjadi sesuatu yang buruk bagi orang tua kita. Di situ sudah menjadi syarat mutlak seorang anak harus memenuhi kebutuhan orang tuanya. Dan yang kedua, setelah seorang suami memenuhi kecukupan bagi kebutuhan keluarga intinya, istri dan anaknya. Jangan sampai dia mengedepankan orang tuanya, mengedepankan keluarga besar yang lainnya, tapi dia menelantarkan anak istrinya. Sorry, kalau keluarga sama keluarga besar beda ya. Kalau beda. misalnya orang tua gimana ya? Iya, makanya tadi misalnya nih ya, misalnya
apa namanya? Enggak, bukan kita, gitu. Tapi maksudnya ini contoh soal gitu ya. Iya. Orang tuanya benar-benar membutuhkan Iya, gitu loh. itu harus. Iya. Harus. Nah, terus tapi keluarganya nih belum mencukupi. Tapi sementara ini orang tuanya Oke. Tapi juga nggak bisa makan gitu. Nah, Nah, Jadi kalau udah juga masalahnya udah kayak begitu, struggle ya, kalau udah katanya. makan nih, kita punya roti lah nih. oke. Kita punya roti, kita mau kasih keluarga atau orang tua kita yang udah setengah mati kelaparan misalnya. Oh, oke. Nah, itu mana yang didahulukan tuh? Oke. Nah, Makanya ini kan bingung tuh. makanya tadi saya sampaikan 2 syarat kan. Iya. Nah, yang pertama tentu yang dikedepankan. Oke. Kalau kondisi orang tua kita memang sangat-sangat membutuhkan. Oh, Artinya berarti- kalau tidak ada bantuan dari kita, Iya. akan terjadi Jadi, sesuatu yang buruk bagi ya. orang tua kita. Itu sudah pasti kita harus memperdulikan orang tua kita. Berarti secara prioritas Prioritas. ke sini gitu Betul. ya, ke orang tua ya. tetap. Tetapi ingat, seorang suami juga harus memahami hak istrinya. Oh iya dong. Jangan sampai kemudian dia lebih peduli kepada orang tuanya. Ya. Kemudian dia tidak peduli sama sekali kepada istri dan anaknya. Itu Oh juga iya, salah. Itu juga salah ya. Berarti quote and quote-nya adalah seorang istri bisa memahami keadaan suaminya yang masih punya ibunya, yang boleh jadi nafkah dari suaminya akan dibagi untuk kebutuhan ibunya. Iya. Ingat ya, bagaimanapun juga suami kita nih, ya artinya seorang suami itu adalah anak dari ibunya kan. Iya. Kita harus memahami kondisi itu gitu. Tetapi juga seorang suami harus paham ketika dia mengatakan saya terima nikah dan kawinnya perempuan itu kan, istrinya, dia memang harus menjamin kebutuhan bagi istrinya juga gitu. Makanya kalau tadi Mas Baby nanya, gimana nih kalau kondisinya Dua-duanya struggle kan banyak Iya. ya. Sulit kan Yang begitu pertama, kan? Sulit dua-duanya. anaknya Betul. belum mapan. betul, Ya kan, keluarganya juga masih belum mapan. betul. Kemudian ibunya juga nggak Betul. mapan. Nah, terus dia bingung nih, siapa yang mau diprioritaskan? Betul. Makanya kalau saya sih nasihatnya Pasti adalah banyak kasus seperti pasti itu. banyak, gitu loh. pasti banyak. Makanya nasihatnya adalah seorang istri bisa menurunkan mungkin keegoannya ya. Iya. Egonya untuk lebih daripada suaminya. Iya. Karena dia harus mengerti kalau suaminya masih punya seorang ibu Ya. yang kondisinya sangat-sangat membutuhkan. Tapi sorry Tat, kalau di Islam sendiri pun tidak ada ya, ada satu ayat atau sunnah atau Iya. hadis gitu ya, yang Dalilnya dalilnya yang Iya. mengarahkan Kalau prioritas. kalau dalam konteks itu sih sebenarnya hak manusia, artinya kan hak manusia itu ya hak seorang istri dari suaminya itu harus didahulukan sebenarnya. Karena itu jadi Oh. kewajiban. Jadi gini, Ya. seorang suami ngasih nafkah ke istri itu kewajiban. Betul. Oke. Tapi kalau seorang suami yang sudah menikah, artinya Ya. anak laki-laki yang Ya. sudah menikah, memberi kepada ibunya itu adalah kebaikan, Oh. bantuan. Oh, jadi kalau ininya tertulisnya seperti itu Tertulis Ya. seperti itu. ya? Itu apa? Hadis atau Itu sebenarnya lebih kepada pendapat umum aja ya. Pendapat umum saja. Tapi kan ada Tat yang bilang katanya anak laki-laki itu sampai kapanpun akan menjadi anak ibunya, yang mana suaminya tetap harus memprioritaskan ibunya apabila masih ada. Betul. Tapi kalau seorang anak perempuan, prioritasnya ketika dia sudah menikah adalah Suaminya. suaminya. Betul. Jadi mungkin yang harus digarisbawahi di sini untuk semua Romeo and Juliet ini, mana yang harus diprioritaskan antara ibu dan istri? Kalau menurut aku yang tadi Ustadz bilang, memberikan kepada orang tua adalah kebaikan, tapi memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban. kewajiban? Itu garis poin. Poinnya di situ. Tapi ketika suaminya mapan, Ya, kondisi ekonominya mapan, semua keluarga sudah terpenuhi, ya udah nggak usah berpikir Nggak usah berpikir panjang. gitu loh. Malah- Nggak usah hitung-hitungan sama malah, orang tua. ketika seorang anak memuliakan orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, dalam hal ini dengan memberikan tambahan Ya. penghasilannya kepada orang tua, boleh jadi itulah pintu keberkahan gitu. Rezekinya di situ nggak putus. Makanya seorang istri, ini pesan dari hati yang paling dalam ya. Seorang istri, jika ada suamimu ingin berbuat baik kepada orang tuanya, jangan dihalangi. Selama dia sudah mencukupi kebutuhanmu, Ya. silakan saja. Karena itu pintu berkahnya. Boleh jadi di situ pintu keberkahan bagi suami kita. Ya? Lancar rezekinya dan segala macam. Begitupun juga dengan seorang suami. Jika kita punya istri yang keluarganya atau orang tuanya membutuhkan dari penghasilan kita,
ya jangan dihalang-halangi juga gitu. Iya. Kita berikan saja, karena Iya. boleh jadi pintu keberkahan rizkinya dari orang tua istri kita. Nah, gimana kalau suaminya udah memberikan hartanya untuk ibunya? Oke, Apakah istrinya boleh menuntut ibuku juga dong? boleh. Gini ya, setelah menikah itu nggak ada bahasa ini ibuku, ini ibumu, nggak ada. Betul. Pernikahan itu menggabungkan dua aku menjadi satu kita. Ya. Catat status ya ini. Jadi bukan menyatukan, bukan aku, ini orang tua kamu, ini orang tua aku, nggak ada. Tidak ada. Setelah menikah, orang tua kamu adalah orang tua aku, orang tua aku adalah orang tua kamu, maka bicaranya kita. Syukur-syukur jika kita diberikan kelebihan ya. Kita ngasih ke ibu kita, kemudian juga kita ngasih ke ibu daripada istri kita. Ya. Dan kita harus seimbang untuk menghadirkan nilai-nilai kebaikan itu. Apalagi misalnya mohon maaf, kalau kondisinya dua-duanya sangat membutuhkan. Karena kan ada juga misalnya suami istri yang keadaan orang tua suaminya mungkin lebih membutuhkan daripada keluarga istrinya. Makanya adil itu bukan sama, Tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Beriman kepadamu, Tuhan bantu hamba-Mu agar aku bisa menjadi manusia yang berserah kepadamu. Buat aku selalu memujamu, mencintaimu seperti kau mencintaiku. Buat aku selalu mengingatmu, menyayangimu seperti